Assalamualaikum guys. Kali ini kami akan menampilkan sosok kepala desa yang ada di Republik ini ya, yang luar biasa kinerjanya, viral ya, di internet ya. Jadi potensi kepala desa untuk menjadi viral itu sebenarnya peluangnya besar ya. Jadi semoga aja ya desa saya ini bisa menjadi percontohan desa viral nantinya ya. Yang jelas kami berupaya bagaimana saya punya pemikiran-pemikiran bagaimana membangun desa berbasis medsos ya, kepala desa kaya berkah ya, RW bergaji UMR ya, jadi mulai RT dan petugas sosial lainnya itu bagaimana nantinya kita ajari untuk menjadi entrepreneur ya, menjadi pelaku-pelaku usaha ya. Sehingga potensi menjadi kepala desa viral itu bukan semata-mata didasari dengan dia punya kekayaan yang melimpah terus mengabdikan diri untuk desa dan tidak harus misalkan gaji gak diambil dan lain sebagainya. Tapi banyak kreasi-kreasi inovasi yang bisa kita implementasikan ya. Yang jelas seorang kepala desa itu harus punya kemampuan ya untuk berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Jadi mulai kalangan bawah sampai kalangan atas kita harus bisa membangun komunikasi ya. Sehingga di situ akan menjadi ruang kita untuk berinovasi, berkreasi sebagai seorang kepala desa. Mari kita saksikan beberapa kepala desa yang viral. Desa, tapi ini saya minta ke masyarakat jangan tertipu oleh tampilan dari Kades Pertato yang dihibahkan mobil untuk ambulan sampai yang bangun kantor desa dengan dana pribadi. Mereka semua membuktikan pemimpin sejati nggak selalu harus berpakaian rapi, yang penting hatinya untuk rakyat. Di video ini aku akan membahas tentang beberapa kepala desa viral di Indonesia yang jadi sorotan bukan cuma karena gaya mereka yang unik, tapi juga karena dedikasi dan inovasi luar biasa dalam membangun desa. Kita mulai yang pertama dari sosok nyentrik ini. Di balik tubuh penuh tato dan penampilan ala gangster ini, tersembunyi jiwa pemimpin visioner yang berhasil mengubah wajah desa dari biasa menjadi luar biasa. Di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, nama Hoho Alkaf menjadi fenomena tersendiri. Lahir pada 1988, ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dan putra dari pasangan almarhum Hasiswoyo Siswoharsono, anggota DPRD yang mengundurkan diri demi mendukung anaknya maju sebagai kepala desa, dan almarhumah Hajah Sri Hartati. Di balik tampilan tubuh penuh tato yang mulai ia ukir sejak SMA, Hoho Alkaf menyimpan semangat pengabdian yang luar biasa. Meski masa remajanya penuh diwarnai kenakalan, tawuran, mabuk, dan kehidupan ala gangster, Hoho perlahan berubah. Titik balik hidupnya datang saat ia menikah, memiliki anak, dan kehilangan kedua orang tuanya. Ia memutuskan memperbaiki hidup dan mendedikasikan diri untuk masyarakat. Sebelum menjadi kepala desa, Hoho adalah pengusaha sukses di bidang jasa konstruksi dan penyewaan alat berat. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Sultan Agung Semarang dan melanjutkan S2 di Universitas Jenderal Sudirman. Sejak menjabat pada 2019, ia sukses mengubah wajah Desa Purwasaba. Jalan desa dibangun hingga ke pelosok, hadirnya peternakan ayam modern, kolam lele dan nila dengan sistem air mengalir, hingga wisata kolam renang dan penangkaran rusa. Yang mengejutkan, Hoho bahkan mengibahkan mobil pribadinya untuk ambulan desa dan menggunakan uang sendiri untuk pembangunan. Jika Hoho Alkaf dikenal karena tatonya, maka Asep Sudrajat memilih jalur berbeda. Dengan rambut mohek, kaos oblong, dan gaya bicara ceplas-ceplos, Asep Sudrajat mungkin lebih mirip selebritas jalanan ketimbang kepala desa. Tapi justru dari sanalah perubahan dimulai. Asep Sudrajat, kepala desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang, menjadi sorotan nasional bukan hanya karena rambut moheknya, tetapi karena kinerjanya yang langsung menyentuh warga. Sebelum menjabat, Asep adalah warga biasa yang aktif di organisasi kepemudaan dan relawan sosial. Ia naik menjadi kepala desa lewat mekanisme PAW setelah kades sebelumnya mundur akibat skandal. Dalam 5 bulan kepemimpinannya, Asep menunjukkan gebrakan.
ia menghidupkan kembali program pertanian, meluncurkan mobil siaga, hingga memasang CCTV demi keamanan desa. Lewat akun TikTok @kadesmohek010281, Asep mendokumentasikan aktivitasnya secara jujur dan apa adanya. Ia tidak segan terjun langsung ke got, membantu warga sakit hingga menggali makam. Tanpa kendaraan pribadi dan tinggal di rumah sederhana, gaya hidup Asep mencerminkan kesederhanaan dan integritas. Desa Cikaramas yang dihuni 5.500 jiwa kini perlahan berbenah, dengan target hot mix seluruh gang pada tahun 2024. Meski tampilannya menuai pro kontra, warga menilai kerja nyata Asep jauh lebih penting daripada penampilan. Gaya boleh beda, tapi hasil tak bisa dibantah. Cerita tentang kepala desa inspiratif tak berhenti di Sumedang. Di Kabupaten Batang ada sosok yang tak kalah fenomenal, yang tanpa tato dan mohek tapi punya mimpi setinggi 8 lantai. Untung kepala desa Sambung di Kabupaten Batang menunjukkan dedikasi lewat gebrakan monumental, yaitu membangun kantor desa 8 lantai, segi 35 meter yang kini jadi ikon desanya. Sebelum menjabat sebagai kades, Untung adalah pengusaha lokal yang sukses di bidang pertanian dan pernah mengenyam pendidikan di STM. Ia dikenal sebagai figur pekerja keras dan visioner, serta dekat dengan warga karena latar belakang keluarganya yang sederhana. Ketika ia terpilih menjadi kepala desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih, Batang, Untung membawa ide besar. Kantor desa harus menjadi pusat aktivitas dan kebanggaan bersama. Tanpa menunggu dana dari pusat, ia menggalang dana CSR, sumbangan warga dan menyisipkan dana pribadi hingga total 1,5 miliar rupiah. Gedung 8 lantai yang ia bangun dirancang menyerupai Tower Zamzam di Mekah. Setiap lantai punya fungsi berbeda, dari kantor Karang Taruna, museum desa, hingga gardu pandang berteropong. Warga yang mayoritas petani menyambut baik inisiatif ini sebagai simbol kemajuan. Setelah publik dibuat terpukau oleh Untung yang membangun kantor desa megah bak menara di Tanah Suci, muncul sosok lain yang tak kalah fenomenal karena ketulusan yang begitu dalam hingga warga rela turun ke jalan demi memintanya tetap memimpin. Adalah Gaguk, kepala desa Kaliasri, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pria kelahiran 1972 ini sempat menjadi sorotan nasional, bukan karena skandal, melainkan karena dicintai warganya secara luar biasa. Ketika ia memutuskan tidak mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa, ribuan warga turun ke balai desa untuk memintanya maju lagi. Aksi ini bahkan viral di media sosial dan menjadi bukti kecintaan masyarakat pada pemimpinnya. Sebelum menjadi kepala desa, Gaguk dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang pertanian tebu. Meski berasal dari kalangan mapan, ia menjabat tanpa mengambil gaji sepeser pun dan menolak memanfaatkan lahan garapan milik desa yang biasa dikelola oleh kepala desa atau dikenal sebagai tanah bengkok, seluas 12 hektar untuk kepentingan pribadi. Malahan seluruh hasil dan fasilitas desa ia kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Gaguk juga dikenal sederhana dan membumi. Ia jarang memakai seragam dinas dan setiap hari berangkat ke kantor hanya dengan sepeda ontel. Gaya kepemimpinannya yang jujur, tegas dan berpihak pada rakyat menjadikan Kaliasri sebagai desa percontohan dalam kemandirian pangan dan energi. Prestasi dan integritasnya membuat warga tak rela kehilangan. Dengan berlinang air mata, Gaguk akhirnya luluh. Di tengah sorak-sorai ribuan warga, ia mengucap bismillah dan menyatakan kesediaannya mencalonkan diri untuk periode kedua. Jika Gaguk dicintai karena kesederhanaan dan pengabdiannya, maka kisah Dodi Romdani justru mencuri perhatian karena keputusan yang berani. Mundur dari jabatan kepala desa demi masa depan yang lebih baik di luar negeri. Beberapa waktu lalu, nama Dodi Romdani viral di media sosial. Ia adalah kepala desa Sukamulya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Ciamis, yang memilih mundur dari jabatannya untuk kembali bekerja di Jepang sebagai tenaga kerja migran. Lulusan SMK ini sebelumnya memang pernah menjadi pekerja migran sebelum dipercaya memimpin desa pada tahun 2019. Dalam satu periode masa jabatannya, Dodi dikenal sebagai sosok rendah hati, dekat dengan warganya, dan punya gaya kepemimpinan yang membumi. Ia bahkan berhasil mendorong digitalisasi administrasi desa yang membuat Sukamulya meraih penghargaan tingkat kabupaten. Namun dengan gaji kepala desa yang hanya sekitar 2,5 juta per bulan, Dodi merasa harus membuat keputusan besar demi kesejahteraan keluarganya.
Ia menolak perpanjangan masa jabatan 2 tahun dan berangkat ke Jepang pada 17 November 2024. Gaji hingga 30 juta rupiah per bulan tentu sangat menggiurkan. Tapi kisahnya tak berakhir bahagia. Setelah 2,5 bulan bekerja, Dodi terpaksa pulang pada 18 Januari 2025 karena kondisi fisiknya menurun. Cuaca ekstrim berupa badai salju dan infeksi kulit membuatnya tak mampu melanjutkan kerja. Kini ia kembali ke kampung halamannya di Ciamis, membawa cerita yang bukan hanya viral, tapi juga memilukan. Dukungan warganya tetap mengalir melihat perjuangannya sebagai cermin realita kerasnya hidup di negeri sendiri. Jika kisah Dodi Romdani menyentuh karena perjuangannya demi keluarga, maka sosok Indah Aprianti justru viral karena keberaniannya menghadapi tekanan di lapangan, tanpa gentar dan tanpa kompromi. Ia adalah kepala desa Ciasem Baru di Kabupaten Subang yang menjadi perbincangan hangat usai videonya melawan pria yang menolak perbaikan jalan viral di media sosial. Video itu diunggah langsung oleh Indah melalui akun TikTok miliknya @nengkades dan menuai lebih dari 900.000 penonton. Dalam video tersebut, Indah berdebat sengit dengan seorang pria yang mengklaim mewakili masyarakat dan menolak proyek perbaikan jalan. Tak gentar, Indah justru menantangnya untuk membuktikan klaim tersebut dengan mengumpulkan warga. Keberanian itu membuat banyak warganet menyebutnya sebagai Mama Subang yang melawan preman. Namun di balik aksinya yang viral, Indah adalah sosok berpendidikan tinggi. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2021. Masuk ke dunia pemerintahan sejak usia muda, Indah dikenal karena gaya kepemimpinannya yang lugas dan langsung turun ke lapangan. Sebagai kepala desa, ia fokus pada infrastruktur dan pemberdayaan pemuda. Desa Ciasem Baru sendiri adalah desa pesisir yang sebelumnya minim perhatian, namun di bawah kepemimpinannya mulai mengalami perubahan signifikan, termasuk pengaspalan jalan kampung dan peningkatan layanan digital.